Ya, selamat siang, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan, on cam-nya yang sudah, masuk di siang hari ini untuk mata kuliah, aplikasi CFD. Ya, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat di layar tampilannya? Sudah Pak, terlihat. Ya, jadi di pertemuan siang ini melanjutkan lagi dari pertemuan dari minggu sebelumnya. Ini merupakan persamaan model-model turbulence, model-model persamaan turbulensi yang dapat dipergunakan ketika melakukan simulasi menggunakan CFD. Untuk model turbulence K omega SST shear stress transport ini tampilannya persamaannya seperti ini yang digunakan. Jadi merupakan hal yang dikembangkan dari model K omega standar yang stabil dan akurat untuk daerah yang di dekat dinding. Nah, model turbulence K omega SST ini kalau misalnya dari penjelasan overview-nya ini baik digunakan ketika ingin melakukan analisis yang berhubungan dengan boundary layer atau lapisan batas. Jadi kalau di dalam eh, apa namanya aliran free stream atau aliran bebas, misalkan ada aerodinamika wings atau sayap pesawat. Kemudian di bagian tersebut kita ingin melihat kondisi yang ingin diamati atau diperhatikan. Di bagian ini ada flow, ada aliran fluida yang mengalir dari kiri ke kanan, kemudian fluida tersebut bergesekan atau melakukan friksi dengan dinding dari wings tersebut. Nah, karena ada faktor friksi atau faktor gesekan inilah yang ada penambahan persamaan matematika yang ditambahkan sehingga bisa menjadikan kalau ini diperbesar tampilan hasil post processingnya, nanti akan keluar perbedaan nilai kecepatan. Jadi nilai kecepatan, jadi kalau di bagian ini di zoom in ya, diperbesar. Jadi kalau hasil simulasinya sudah dilakukan dan di running dengan model turbulensi omega SST, shear stress transport, untuk melihat fenomena atau kondisinya itu akan lebih stabil dan akurat ketika menggunakan model K omega SST. Nanti akan terlihat secara detail layer by layer atau lapisan per lapisan terjadinya perubahan nilai
kecepatan, kemudian nilai tekanan, kemudian nilai nilai turbulence, kinetik energi yang dikeluarkan. Nah, ini pemilihan dalam hal menggunakan model turbulence K-Omega SST. Lalu definisi viskositas turbulen dimodif lagi untuk menghitung transport dari shear stress atau tegangan geser turbulen yang terbentuk tersebut. Kemudian nilai-nilai konstanta, nanti di tampilan berikutnya kita coba lihat konstanta apa yang digunakan oleh K-Omega SST di share screen selanjutnya. Konstanta model berbeda dengan model K-Omega yang standar. Lalu untuk model K-Omega SST lebih akurat dan reliable untuk cakupan jenis aliran yang lebih luas daripada model K-Omega standar. Nah, ini juga merupakan pengembangan dari model turbulence K-Omega SST shear stress transport. Ya, di persamaan yang lain ada persamaan transport Reynolds stress. Nah, di bagian ini banyak simbol ini ya, garis-garis di atas itu artinya average rata-rata untuk nilai kecepatan. Model RSM Reynolds stress merupakan model turbulen yang paling teliti, tetapi karena dia model turbulensi yang paling teliti yang dihitung secara statistik, untuk proses penghitungannya juga akan lebih lama jika dibandingkan kalau menggunakan model turbulence yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini bisa menghabiskan waktu, misalnya kalau yang model turbulensi bukan RSM bisa 30 menit, ini bisa 2 kali lipatnya, artinya bisa 1 jam, karena dia menghitungnya secara statistik di average nilai kecepatan aras bidang X, bidang Y, kemudian bidang Z itu dirata-ratakan, lalu dia juga bisa menambahkan, kita bisa mengimprove dengan model UDF, User Defined Function. Artinya di UDF ini dapat memasukkan model persamaan matematika baru. Jadi kalau misalnya RSM ini hanya sampai bagian ini, tetapi dengan adanya UDF, jadi di UDF ini bisa ditambahkan model matematika baru. Jadi model matematik yang nanti digabungkan penghitungannya dengan model RSM tersebut. Ya, itu merupakan model-model turbulence. Nanti kita coba lihat di teori guide-nya di bagian selanjutnya. Kemudian untuk model heat transfer, karena CFD, Computational Fluid Dynamics, ini tidak hanya juga bisa mensimulasikan aliran fluida yang mengalir, juga bisa memperkirakan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, atau natural convection. Untuk perpindahan panasnya akan dilakukan dengan bisa menggunakan fluida cair atau menggunakan fluida gas. Nah, ini yang umumnya yang bisa dilakukan oleh CFD, karena CFD ini merupakan fluid, jadi fluida tersebut
pindah sambil membawa temperatur yang bervariasi. Jadi ada misalnya fluida aliran utama mainstreamnya dengan temperatur 30 derajat Celcius. Lalu di bagian saluran berikutnya atau saluran yang satunya lagi dengan temperatur yang lebih tinggi lagi atau perbedaan temperatur yang terjadi. Aliran tersebut dicampurkan atau bercampur proses perpindahan panasnya sehingga menjadikan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Nah, ilustrasinya ya membayangkan seperti apa aliran convection. Ini adalah aliran konveksi. Kemudian kalau conduction atau konduksi, panas yang berpindah ini melalui media perantaranya adalah material yang berupa material padat, material solid. Umumnya kalau material padat itu ya seperti unsurnya adalah dari logam ya, walaupun kalau misalnya material padat seperti kaca, kemudian kayu atau plastik, ini juga merupakan material padat, tetapi proses panas yang akan dipindahkan itu tidak cepat atau bahkan terisolasi, sehingga perpindahan panas secara konduksi ketika menggunakan material yang bukan merupakan material yang terbuat dari logam itu akan banyak menyerap panas yang tidak terpindah. Jadi panasnya tidak mengalami perpindahan panas secara conduction atau kalau kebalikannya terisolasi. Nah, CFD dapat melakukan itu untuk perpindahan panas secara konveksi. Ilustrasinya seperti ini, mudahnya membayangkan antara perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Kemudian untuk radiasi juga CFD bisa melakukan perpindahan panas, perpindahan secara radiasi juga bisa disimulasikan dengan computational fluid dynamics. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi batas temperatur boundary condition pada saat kondisi temperatur fix diterapkan di dinding? Maka flux panas dari cairan ke dinding dihitung dengan persamaan ini. Jadi ada Q itu adalah merupakan kalornya, Q ini adalah kalor, H ini adalah umumnya koefisien perpindahan panas. Kemudian ini H-nya H kecil ya, simbolnya adalah H kecil. HF koefisien perpindahan panas untuk fluidanya itu cairan, fluida cair, liquid. Jadi kalau misalnya fluidanya nanti menggunakan fluida gas, ya dia tinggal merubah berapa koefisien perpindahan panas yang dimiliki oleh fluida gas tersebut. Misalnya gasnya berupa gas udara biasa atau oksigen, kemudian gas nitrogen atau gas yang lain. Nanti disesuaikan dengan fluida yang digunakan. Kemudian T ini adalah T temperatur permukaan dinding, jadi panas dari dinding tersebut, berapa nilai suhunya, berapa nilai temperatur yang dikeluarkan. Lalu temperatur fluida yang mengalir dengan temperatur, berapa besar nilai panas yang dibawa oleh fluida tersebut. Ini dimasukkan ke dalam TF, temperatur fluida yang mengalir tersebut. Lalu jika ada perpindahan panas secara radiasi, nah ketika ada perpindahan panas secara radiasi, maka nilai-nilai tersebut akan ditambahkan. Tapi kalau misalnya tidak
terjadi perpindahan secara radiasi, ini dianggap tidak dimasukkan nilainya. Jadi software tersebut akan mendefine-nya dengan nilai 0. Jadi Q sama dengan HF T ditambah TW ya, T wall, T dinding dikurang dengan TF temperatur fluida plus 0 jika panas yang dipindahkan tidak ada selanjutnya. Untuk transfer panas ke dinding dari material solid padat dihitung dengan persamaan ini. Ini materialnya itu padat. Jadi padat itu ya wall atau dinding yang digunakan oleh pipa atau oleh bagian yang lain. Materialnya misalnya terbuat dari aluminium. Nah, di bagian ini nanti software akan menghitung nilai tersebut, berapa besar nilai KS konduktivitas termal yang dimiliki oleh material solid tersebut. Jadi ketika material ini dirubah-rubah variasinya, misalnya yang pertama menggunakan aluminium, lalu yang kedua menggunakan steel atau menggunakan baja, lalu nanti yang ketiga misalnya menggunakan iron atau besi ya. Nah, ini akan berbeda nilai K-nya atau nilai KS, nilai konduktivitas termal dari material solid tersebut. Kemudian untuk temperatur solid TS, temperaturnya ini berapa temperatur yang diasumsikan pada saat melakukan simulasi, temperatur awalnya berapa, temperatur solidnya, lalu jarak antara permukaan dinding dengan pusat sel tersebut. Jadi ini ada delta N-nya. Delta N-nya itu jarak antara permukaan dinding dengan pusat sel atau pusat dari material solid tersebut. Ya, itu merupakan bagian dari transfer panas dari material solid jika dihitung menggunakan persamaan. Ini adalah persamaan-persamaan yang kalau dibuka di menu help-nya Fluent atau CFD ini, itu adalah persamaan-persamaan yang artinya software ini akan melakukan penghitungan atau mengenerate dengan persamaan tersebut. Jadi ketika ini di opsi atau di checklist, dicentang, maksudnya diaktifkan, maka software akan menghitung dengan persamaan tersebut. Kemudian untuk mendefinisikan kondisi aliran panas pada dinding, ini ada bagian ini. Nah, ini ada bagiannya. Q sama dengan Q radian dibagi dengan koefisien konduksi untuk fluida dengan kemudian temperatur fluidanya. Lalu menghitung temperatur permukaan. Untuk menghitung temperatur permukaan dinding, nanti akan bisa diaktifkan dengan menggunakan persamaan tersebut. T wall Q dikurang dengan Q radiasi dikali dengan delta N per KS plus TS. TS itu ya temperatur surface atau temperatur dari permukaan yang bersentuhan dengan fluida tersebut. Nah, ini ilustrasi yang mengenai perpindahan panas. Ini ada perpindahan panas, jadi perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Di bagian ini diilustrasikan
ada mainstream, aliran utama, kemudian yang di bagian selanjutnya temperatur. Untuk saluran utama dengan temperatur 20 derajat Celcius. Lalu yang berikut kemudian UX-nya 0,4 meter per second. Nah, selanjutnya nilai-nilai tersebut didefinisinya adalah kondisi batas untuk saluran masuk dengan nilai-nilai density. Ini nilai density-nya 1000. Kalau 1000 kg per meter pangkat 3 itu umumnya menggunakan fluidanya adalah fluida liquid ya, fluida fluida air, water. Viskositas nilai kekentalannya 8 kali 10 pangkat min 4. Conductivity dari fluidanya, specific heat untuk air tersebut nilai CP-nya 4216. Ya. Nanti ketika hasil tersebut sudah dimasukkan, dia akan mengeluarkan processing atau hasilnya yang ditampilkan seperti ini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil tersebut? Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan di bagian berikutnya. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Belum terlihat, Pak. Udah deh. Sudah keluar ya, sudah terlihat. Ya, jadi yang tadi yang ditampilkan adalah hasil post processing, hasil bagian akhir. Nah, yang akan diamati atau akan diperhatikan ialah bagaimana perpindahan panas yang terjadi antara dua fluida yang mengalir. Yang satu temperaturnya lebih rendah, 20 derajat Celcius. Kemudian yang di bagian berikutnya saluran yang lebih kecil dengan temperatur 40 derajat Celcius. Perpindahan panas akan terjadi jika ada selisih panas ya, selisih temperatur. Yang satu temperaturnya 20, kemudian yang berikutnya temperaturnya 40 derajat Celcius. Nah, karena ada perbedaan temperatur, perbedaan panas ini akan terjadi proses perpindahan panas. Ya, hal umum yang akan dibentuk, jadi ketika menggambar, ini kalau digambar dalam tampilan nanti ada gambar, bisa gambar 2D, 2 dimensi, atau gambar 3 dimensi. Yang dilakukan kalau misalnya
ini ditampilkan dalam 3D ya, karena aktif domainnya ini di di bagian tersebut nanti pastikan nilai volume saat yang dimaksud dengan minus itu ya nilainya ada min min 9,134,633. Ini nggak masalah karena ini koordinat. Tetapi kalau misalnya volumenya ini bernilai negatif, nah itu yang menjadi permasalahan karena kalau misalnya ada nilai negatif, berarti ada domain atau ada dimensi yang mengalami error atau tidak terdefinisi. Kalau hasilnya sudah nilainya positif semua, berarti grid check yang ditampilkan itu sudah benar untuk gambar yang dibuat di dalam pemodelannya. Nah, ini ilustrasinya bersama ya. Jadi kalau diperhatikan berbagai macam software versi Fluent dari versi lama sampai versi yang baru, di bagian tutorial guide-nya atau bagian petunjuk penggunaan itu di chapter 1, chapter 1 selalu menjelaskan umumnya diawali dengan simulasi seperti ini, simulasi pipa elbow, di mana ada saluran pertama, kemudian ada saluran kedua dengan temperatur yang dialirkan dengan nilai yang berbeda. Nah, ketika menggunakan software ini masuk ke bagian solving ya, atau kalau kemarin kan ada pre-processing ya, kemudian processing. Nah, ini adalah merupakan bagian dari processing. Prosesnya mau diselesaikan dengan persamaan apa simulasi tersebut. Di bagian ini diselesaikan solvernya menggunakan pressure base. Jadi si software itu akan menghitung dengan persamaan tekanan. Di sini ada dituliskan pressure base ya. Ini ada pressure base. Yang dimaksud dengan persamaan tekanan, membayangkannya seperti ini. Jadi di bagian ini ketika ini kondisi batas ya, kondisi batasnya itu, nah ini adalah kondisi batasnya. Ini adalah kondisi batasnya, arah panahnya ke kanan masuk, kemudian yang ini ke atas. Tekanan di sini, ini ada tekanan, sebut saja dengan simbol P1, kemudian ini adalah simbolnya P2. Lalu ini kalau diartikan ini adalah P3, tekanan di saluran keluar. Untuk tekanan berarti kecepatan akan berpindah atau akan bergerak, fluida akan mengalir sampai bisa ke atas, dan ini juga saluran dari kecil ini bisa ikut bercampur dengan mainstream saluran utamanya sampai keluar ke atas. Jika nilai P2 lebih besar dari P2 lebih besar dari P3, begitu juga nilai P1-nya akan lebih besar dari nilai P3 di tekanan keluar. Perbedaan tekanan ini yang dihitung oleh software tersebut dengan menggunakan
pressure base. Nanti dia akan menghitung secara automatically di bagian tersebut pressure base-nya dihitung perbedaan tekanan. Jadi kalau di bagian ini nanti si software akan menghitung secara persamaannya dengan persamaannya. Jadi kalau misalnya ini tekanan awalnya ini 100 ya, 100, kemudian dia bergerak ke sini, ke titik berikutnya atau ke grid yang selanjutnya. Ini kalau di mesh ya, nah ini sama juga dengan meshing, yang di bagian ini sama tampilannya seperti ini. Dia melakukan mesh, nanti dia akan hitung tekanan di titik ini yang awalnya 100, kemudian ketika dia berada di tekanan ini, di titik ini nilai tekanannya akan mengalami penambahan atau akan mengalami pengurangan. Terus dia akan hitung terus sampai dia bagian keluar ya, sampai di bagian keluarnya. Nah, itu dia menghitung dengan penyelesaian solvernya pressure base. Lalu kalau misalkan memilih dengan solvingnya yang diaktifkan bukan pressure base, tetapi yang diaktifkan adalah density, berarti dia akan menghitung dengan rumus kerapatan, rumus density dari fluida tersebut. Nah, nanti dia akan hitung di bagian tersebut. Nah, seperti apa rumusnya? Seperti apa rumus dari pressure base atau density base? Nanti kita coba lihat di slide atau di PDF yang lainnya. Persamaan apa yang digunakan untuk persamaan pressure base, kemudian untuk persamaan density. Karena software Fluent atau software CFD ini hanya memilih-milih. Jadi mau milihnya mau pakai yang mana, tinggal klik pressure base atau density atau tiga dimensi, 3D, kemudian velocity formulation atau diasumsikan absolut atau relatif terhadap nilai tertentu atau diasumsikan nilainya absolut. Ya, itu adalah bagian-bagian. Misalnya yang dipilih adalah bagian pressure base, 3 dimensi, absolut, kemudian green gauss cell base. Ini juga proses penghitungannya dengan green gauss cell base. Ini adalah persamaan matematika yang digunakan. Jadi software CFD itu menggunakan persamaan matematik yang tinggal dipakai. Jadi atau tinggal memilih saja. Implicit, steady, dan di bagian ini ada superficial velocity. Nah, ini yang kemarin ada model K epsilon ya, K epsilon to jadi equation. Jadi K epsilon model persamaan turbulence, K epsilon dengan dua equation, dengan dua persamaan. Jadi software CFD itu menggunakan persamaan model K epsilon. Untuk nilai konstan model yang digunakan 1,9, 1,2. Ini merupakan nilai-nilai yang dipilih untuk model turbulent K epsilon tersebut. Kemudian K epsilon ini dipilih modelnya, mau pilih yang standar, yang RNG atau yang realizable. Ternyata yang dipilih adalah model K epsilon yang ini, yang realizable. Jadi model tersebut atau persamaan K epsilon realizable inilah yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Ya. Lalu energy equation ini menceritakan energi atau persamaan energi panas yang dipergunakan. Jadi
karena ada proses perpindahan panas, tadi ada perbedaan temperatur antara fluida yang masuk di mainstream lebih tinggi lebih rendah temperaturnya, kemudian di saluran kecil temperaturnya lebih tinggi karena perbedaan temperatur inilah perlu mengaktifkan persamaan energi atau energi panas tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, fluida yang digunakan menggunakan water, ini yang tadi dituliskan di properties materialnya, ada nilai properties untuk fluidanya, density dan kerapatannya 1000, 4216, thermal conductivity 0,667, kemudian viskositasnya 8 kali 10 pangkat min 4. Ini merupakan properties fluida yang digunakan di dalam simulasi. Ya, ini data detailnya, data tabel dari properties fluida yang digunakan. Ya, kemudian untuk nilai-nilai tersebut yang ditambahkan lagi adalah nilai lalu turbulent intensity, nilai intensitas dari turbulensi diasumsikan 5%. Kemudian temperatur dengan satuan Kelvin 293,15 Kelvin. Untuk nilai diameter hidroliknya bernilai sama dengan 4. Nah, ini merupakan kondisi batas yang diinputkan di software Fluentnya atau di software CFD tersebut. Ya, lalu di bagian berikutnya, nah ini sebelum masuk ke bagian yang selanjutnya, nah kita coba lihat persamaan apa yang digunakan. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Ya, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan apa namanya PDF-nya. Di bagian ini yang tadi diceritakan ada density, kemudian ada viscosity, conductivity, specific heat, lalu ada perbedaan temperatur 20, ini 40 derajat Celcius, turbulent intensity-nya 5%. Kemudian persamaan apa yang digunakan? Tadi ada yang menggunakan bagian tersebut turbulen ya. Nah, ini merupakan persamaan turbulen tadi yang digunakan adalah turbulen K epsilon ya, K epsilon realizable. Nah, nanti si software itu tadi dia mengaktifkan two equation ya, artinya dua persamaan. Nah, ini two equation artinya dua persamaan. Jadi si software menghitung dengan persamaannya ini RNG, kemudian ya ini adalah persamaan turbulen realizable ya, turbulen realizable K epsilon model. Jadi sesuai dengan yang ini, K epsilon model realizable.
Nah, persamaan apa yang digunakan to equation? Dia menggunakan dua persamaan ini. Ini adalah persamaan. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan oleh software tersebut. Jadi persamaan 451 dan persamaan 452. Kemudian tadi ada coba pressure base. Untuk pressure base nanti ketik aja pressure nanti ini ada kesalahan tadi ya. Pressure ketiknya harus apa? Sesuai pressure base ya, pressure base. Pressure base. Ya, jadi ketika dia menggunakan persamaan-persamaan tersebut, nanti si software tersebut mencoba mengaktifkan atau menggunakan persamaan yang dipilih. Jadi kalau di bagian tersebut ada seperti apa pressure base, kemudian tiga dimensi. Itu kalau tiga dimensi ini merupakan gambar 3D, tiga dimensi itu jadi tidak ada persamaan karena digambar dalam bentuk gambar 2D. Software akan menggunakan persamaan yang dipilih tersebut. Nah, lalu di bagian yang berikutnya temperatur yang dimasukkan itu 293 Kelvin, turbulent intensity 5%, diameter hidroliknya didapat kan nilainya dengan satuan 4 inci. Kemudian yang berikutnya pressure outlet atau saluran keluar, tekanan keluarnya. Untuk tekanan keluar, nah ini kenapa di define-nya itu gauge pressure-nya 0, nilainya 0. Karena kalau yang tadi prinsipnya adalah fluida akan mengalir jika nilai tekanan berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada P1 lebih besar dari P3, kemudian P2 di saluran 2 itu lebih besar dari P3. Nah, ini didefinisikan pressure base-nya bernilai 0. Jadi kalau ini dituliskan P1 lebih besar dari 0, P2 lebih besar dari 0. Sehingga berapapun nilai tekanan yang nanti akan dimasukkan atau yang akan dihitung oleh software, fluida tersebut bisa mengalir sampai ke bagian saluran keluar. Inilah yang diartikan dengan kondisi batasnya itu dinilai diasumsikan bernilai 0. Kemudian untuk backflow, turbulent intensity 5%, backflow hidrolik 4 inch. Ini adalah pemilihan dari aliran fluida tersebut. Untuk aliran fluidanya dengan nilai diameter hidrolik
itu adalah 4 in. Lalu bagaimana dengan wall? Wall itu ya diartikan dengan dinding pipanya, dinding pipa yang nanti bisa memberikan arti bahwa dinding ini materialnya terbuat dari aluminium. Untuk materialnya, jadi kalau misalkan material yang digunakan bukan dari aluminium, nanti bambu, material terbuat dari bambu kayu ya, bambu, material tumbuh-tumbuhan bambu yang dilubangi. Lalu bagaimana dengan materialnya, material name-nya? Ini harus dirubah nilai editnya disesuaikan dengan material bambu tersebut. Kemudian heat flux ini flux panas yang dialirkan oleh wall-nya. Jika material aluminium tersebut mengeluarkan temperatur atau tidak mengeluarkan, kalau tidak mengeluarkan temperatur, ini diisinya 0, heat flux-nya, karena dia tidak mengalirkan panas, tidak mengeluarkan temperatur. Tapi jika dia mengeluarkan nilai heat flux tertentu, misalnya nilai heat flux-nya 100, ya ini harus dirubah, diganti heat flux-nya 100 watt per meter kuadrat. Nah, jadi disesuaikan dengan data aktual yang mau disimulasikan, data kondisinya. Kemudian dipilih ya, memberikan keterangan mau mulai menghitungnya dari bagian mana, dari apakah dari saluran velocity inlet, atau kalau misalnya ini di drop down atau diklik, nanti akan ada pilihan pressure outlet atau pressure inlet atau velocity inlet nomor 4, itu nanti bisa digunakan. Nah, yang dipilih adalah menghitung mulai dari velocity inlet. Lalu apa yang dimaksud dengan velocity inlet? Nanti saya coba kembali lagi mundur ke belakang. Untuk velocity inletnya ini, dia mulai menghitung dari sisi bagian sini. Jadi dia hitung di bagian ini, tadi dia definisikan berapa ini. Ya, untuk velocity inlet dia mendefine, berarti kalau velocity inletnya itu 5, dia definisikan dengan simbol Y-nya itu 1,2 meter per second, X-nya 0,39999. Nah, ini 0,4 ya kalau dibulatkan ke atas. Ini kita bisa lihat di bagian ini, velocity inlet 5 itu dia mendeskripsikan untuk kondisi batasnya itu, ini adalah dia buat bersamaan, ini ada velocity inlet, ini velocity inlet dengan namanya velocity inlet VIN ya, VIN velocity inlet 5. Kemudian ini juga VIN velocity inlet 5 dengan penamaannya itu untuk kondisi batas
dinamakan dengan nilainya 5. 1,2 kemudian 0,4 ya. Tadi kalau dituliskan 0,3999, tapi kalau dibulatkan dia pembulatan 0,4. Jadi software tersebut akan mulai menghitung ketika ini dibuat grid, garis-garis, garis-garis apa seperti node ya, titik-titik. Nah, ini ada hubungan, nanti titik-titik ini saling berhubungan dan seterusnya sampai di bagian saluran keluar ya, yang biasa disebut dengan proses apa? Meshing ya. Nah, ini adalah proses meshingnya. Nanti dia akan menghitung, software tersebut akan menghitung ketika saluran masuknya itu 0,4, di bagian ini nilainya 0,4, diasumsikan salurannya adalah uniform. Uniform itu salurannya seragam, jadi belum masuk ke dalam profil kuadrat. Ketika salurannya uniform, salurannya masuknya seragam, pada saat fluida ini bergerak dari titik 1 ke titik ini, ke titik 2, apakah nilai 0,4 ini tetap sama atau mengalami pengurangan? Jadi 0,4 apakah dia berubah menjadi karena ada apa momentum, misalnya dia berubah menjadi apa mengalami peningkatan sesaat 0,45 di titik ini, kemudian di bagian titik berikutnya dia akan berubah lagi nilai tersebut dan seterusnya sampai di bagian saluran keluarnya. Ya, itu di bagian ini yang dimaksud dengan compute from. Nah, ini ada yang tadi compute from, proses penghitungan. Jadi software Fluentnya atau software CFD ini menghitung dari titik yang tadi, titik masuk mainstream dengan nilai X velocity 0,4. Kemudian untuk yang Y velocity dia juga langsung hitung bersamaan secara simultan, bersamaan dihitung semuanya per titik mengalami perubahan, apakah mengalami perubahan atau tidak nilai kecepatan tersebut. Nah, bagaimana dia menghitungnya? Dia menggunakan persamaan aliran. Nah, nanti kita coba lihat lagi di bagian berikutnya persamaan alirannya seperti apa. Nah, ini yang digunakan oleh software CFD-nya, ada persamaan, dia menghitung menggunakan persamaan kontinuitas, lalu persamaan momentum, atau persamaan momentum untuk arah bidang X, velocity, bidang Y, velocity, bidang Z, velocity, dan ini energi, persamaan energi yang digunakan. Ya, jadi coba misalnya continuity ya. Seperti apa persamaannya yang digunakan ya, nanti tinggal dipilih continuity ya, continuity. Nah, ini persamaan kontinuitasnya seperti apa? Ya, itu ada basic flow, continuity and momentum equation. Ya, ini continuity equation, persamaan kontinuitas. Nah, ini yang digunakan oleh CFD tersebut. Jadi ketika CFD ini melakukan perhitungan, dia menggunakan persamaan ini.
Continuing equation for mixture, jadi persamaan kontinuitas untuk proses pencampuran. Nah, jadi nanti software CFD mengenerate persamaan tersebut dengan atau bukan apa menghitung dengan persamaan kontinuitasnya ini. Kemudian ada persamaan egg velocity, itu biasanya persamaan momentum untuk arah X atau arah Y atau arah Z. Lalu ada energi, ini ada energi equation. Ini energi equation, jadi CFD menghitung dengan persamaan ini. Nah, dia menghitung dengan persamaan 17.124 dengan 17.125. Jadi ada persamaan energi untuk persamaannya. Ini persamaannya energi min rho, min P per rho K ditambah V kuadrat ya. Ini ada V kuadrat K per 2. Kemudian energi equation untuk proses pencampuran, dia menggunakan teori ini. Karena ini banyak menggunakan simbol, nanti bisa dilihat ya di bagian nomenklatur, arti dari simbol-simbolnya itu ya, untuk suara share screen ini bisa terlihat dengan jelas tampilannya. Terlihat, Pak. Ya, jadi CFD seperti itu bekerjanya. Jadi menggunakan persamaan yang dipilih. Jadi kalau misalnya memilih dalam arah X, jadi dia akan menghitung kecepatan dalam bidang X, bidang Y, bidang Z, dan ada persamaan energi. Untuk persamaan energinya, tadi ada persamaan energi equation, itu adalah persamaan yang digunakan. Mengenai satuan
atau simbol-simbol yang ditampilkan nanti bisa dilihat di bagian-bagian tersebut seperti simbol K thermal conductivity, kemudian apa K-nya seperti ini, kemudian ada K lagi ada reaction rate, kemudian K besar dan lainnya seterusnya. Itu merupakan simbol-simbol yang nanti bisa dilihat persamaan yang digunakan. Ya, lalu pemilihan iterasi. Untuk iterasiannya itu ini hanya berupa perkiraan ya atau tebakan, karena ketika memilih iterasinya itu bisa saja soft flu. Nah, yang dimaksud dengan konvergen di bagian ini ya mulai konvergen ternyata tidak sampai di 150, ternyata di bagian 140 sudah mendapatkan nilai konvergen. Yang dimaksud dengan konvergen pada saat penghitungan itu ada persamaan kontinuitas, persamaan momentum arah bidang X, bidang Y, bidang Z, lalu ada persamaan energi K epsilon. Grafik yang dikeluarkan memiliki kecenderungan tren yang hampir menyerupai atau hampir sama. Jadi yang dimaksud dengan konvergen itu adalah grafiknya hampir sama. Ini bagian dari nilai konvergen hasil proses hitungan iterasi dengan penghitungan sebanyak 140 kali. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, bisa dilanjut dengan sesi diskusi dari presentasi untuk bagiannya ini dilihat tampilannya. Untuk tampilannya sudah keluar ya di layarnya. Ya, jadi di bagian tersebut ada nilai persamaan yang digunakan. Kalau tadi ada persamaan continuity, persamaan kontinuitas. Ini ada, kita coba kembali lagi ke atas. Untuk persamaan continuity equation, kontinuitas equation. Nah,
software CFD menghitung dengan persamaan tersebut. Nah, jadi persamaan yang digunakan continuity equation for mixture untuk persamaan kontinuitas dalam bentuk masalah pencampuran. Di bagian ini dihitung dengan persamaan 17 dengan persamaan 17 118 ya, itu adalah persamaan yang digunakan. Ini kalau dibuka di ini versinya ANSYS 18.1, tapi kalau secara umum kalau misalnya walaupun software itu berubah atau bertambah update softwarenya, yang bertambah itu adalah persamaan model matematiknya. Kalau di bagian ini sampai berapa ya, 21 ya. Untuk versi yang lebih baru lagi, misalnya versi yang 2022 atau versi yang saat ini ya, chapternya bertambah lagi, bisa lebih dari 21, 23, bahkan sampai 30 persamaan atau 30 penjelasan untuk chapter by chapternya. Nah, jadi untuk memahami isi dari CFD, bagaimana CFD tersebut bekerja, ya lihat saja model-model persamaan apa yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan untuk persamaan perpindahan panas, di sini ada heat transfer, perpindahan panas. Di perpindahan panas ini nanti ada perpindahan panas untuk energi equation-nya, persamaan energi equation. Kemudian moving reference frames ini juga merupakan persamaan, nanti bisa mengacu ke persamaan 2.6. Dan banyak lagi persamaan-persamaan yang digunakan. Kemudian di bagian selanjutnya ada namanya teori meshing ya. Nanti kalau misalnya yang belum memiliki atau belum punya e-book ini, nanti saya akan kirimkan di Google Classroom aplikasi CFD. Ini merupakan teori tentang meshing, pembuatan grid, ANSYS meshing user guide. Model-model meshing apa yang digunakan atau yang bisa dikombinasikan antara bagian tersebut. Jadi ada model mesh-nya yang tampilannya seperti ini, kemudian dikombinasikan dengan model mesh yang segitiga, kemudian ada segi 4, dan mesh tersebut bisa bervariasi tampilannya, bentuk model mesh-nya. Ini adalah bagian-bagian yang nanti memberikan kontribusi pada saat hasil akhir yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya model mesh-nya berbeda dengan model mesh yang digunakan, nanti hasil yang ditampilkan di post processing juga akan memberikan hasil yang berbeda juga yang ditampilkan. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian untuk absensi, jangan lupa menuliskan absen perkuliahan di Google Classroom, menuliskan nama dan NIM untuk bisa nanti saya inputkan ke daftar kehadiran. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.